Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Asy-Syafi'i Group. Kali ini kita tidak mengupload kegiatan-kegiatan di Pondok Pesantren Asy-Syafi'i. Kali ini kita keluar tentang edukasi tokoh Islam lokal. Nah, hari ini kita di dalamnya Gus Farid. Ini di Pondok Pesantren Nurul Quran. Kita akan menggali lebih jauh, mengeksplor bagaimana tokoh-tokoh Islam lokal ini mengembangkan Islam dan memperjuangkan Islam dalam konteks yang sangat global. Hari ini saya dengan putranya langsung, yaitu adalah Gus Farid Najamuddin, dan tokoh yang akan kita angkat beliau bernama Kiai Haji Najamuddin. Untuk bagaimana lebih jelasnya kita ngobrol sama Gus Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gus, ini kita membuat konten, memang awalnya memang kegiatan-kegiatan pondok pesantren. Hari ini kita keluar, kita jalan-jalan, kita ingin mengeksplor, memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa ternyata tokoh-tokoh Islam lokal kita juga tidak kalah penting dengan tokoh-tokoh Islam nasional yang ada di negeri kita. Di perjuangannya beliau bagaimana, melalui jalur apa, dalam konteks politik, budaya, ekonomi dan sebagainya. Mungkin hari ini saya ingin tahu tentang siapa sih yang dimaksud dengan Kiai Haji Najamuddin itu, dan bagaimana beliau dan bagaimana perjuangan beliau. Terima kasih. Hari ini saya kedatangan tamu istimewa, Gus Nuri dari Pondok Pesantren Syafi'i. Sebetulnya saya dengan Gus Nuri sudah sering ketemu dan banyak berbincang-bincang tentang berbagai macam hal. Alhamdulillah hari ini saya kedatangan tamu, beliau kita membuat sebuah konten tentang tokoh Islam lokal. Almarhum Abah Kiai Haji Najamuddin itu lahir di Situbondo, tepatnya di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo sekitar pada tahun 46. Beliau mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Nurul Jadid di masa Zaini. Kemudian setelah itu pindah ke Traksan, di dalamnya Sayyid Hamid Uji, meneruskan hafalan Al-Qur'annya. Beliau ini tahfidz ya Gus? Hafid ya. Dan walaupun putra-putranya tidak ada yang hafid, mudah-mudahan cucu-cucunya ada yang. Amin. Beliau masuk ke Jember. Sebelum beliau menikah, beliau sempat ikut dengan pamannya, Kiai Haji Abdus Somad, yang di Nuris, bukan, yang di mana? Belakangnya stasiun Jalan Darussalam. Beliau agak lama juga di sana, ikut dengan paman beliau membantu pendidikan di sana, sampai pada akhirnya beliau dipertemukan dengan almarhum ibu saya pada waktu itu dan menikah sekitar tahun 2004. Pada saat itu kebetulan lembaga almarhum Mbah ayahnya ini sedikit pasang surut, sampai pada akhirnya betul-betul tidak ada santri pada waktu itu, dan Abah mulai kembali dari nol setelah Mbah itu meninggal sekitar tahun 6. Abah dari Umi. Kemudian beliau meneruskan itu. Alhamdulillah pesantren berkembang sampai bisa ada lembaga formal waktu itu, Madrasah Sanawiyah. Dan setelah beberapa tahun, mulai sekitar tahun 74
sampai tahun 2000 kemudian pindah ke sini mendirikan pondok pesantren. Sedangkan yang bicara pondok pesantren itu kemudian dipasrahkan sesuai dengan wasiat kepada adik daripada beliau, karena memang secara pendidikan keluarga adalah ikut Thariqah Nahwiyah, beliau perjuangannya juga di Jember, juga di organisasi Nahdlatul Ulama. Ya, sempat menjadi Syuriah dan Tamfidiyah, bergonta-ganti pada saat itu antara Kiai Fadil Khabir almarhum ya dengan ini bergantian, kadang jadi Suriahnya, kadang jadi Tamfidiyahnya selama beberapa periode sampai terakhir menjelang berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa pada waktu itu tahun 99 kalau 98 gitu. 98. Sebelum itu sekitar satu periode beliau sempat menjadi Khatib Syuriah PCNU, salah satu jajaran Khatib. Itu Syuriahnya adalah Khatib Umar. Teman-teman, menarik sekali tentang biografi tentang almarhum Kiai Najmuddin. Kalau lengkapnya, sebentar. Nama lengkapnya Najmuddin Zainal Abidin. Kiai Haji Najmuddin Zainal Abidin. Biografinya luar biasa. Beliau memang salah satu tokoh Islam di kabupaten ini yang jalur perjuangannya ini melalui jalur politik dan jalur organisasi. Beliau karir dalam organisasinya melalui Nahdlatul Ulama karena memang secara ideologis kulturnya memang dari Islam ahli sunnah wal jamaah, sehingga memperjuangkan melalui organisasi Nahdlatul Ulama. Kemudian beliau juga berjuang Islam melalui jalur politik karena mungkin beliau merasakan bahwa perjuangannya di jalur politik luar biasa waktu itu di PKB ya, tapi PKB sehingga membela para ulama, para kiai. Beliau memang backgroundnya memang santri, sehingga luar biasa. Hari ini pondok pesantrennya cukup berkembang, namanya Pondok Pesantren Nurul Quran. Nah, beliaunya hari ini menjadi pengasuh, yaitu Gus Warid Majmuddin. Tetap dipanggil Gus, meskipun sudah kiai sebenarnya. Kalau karena saya tidak jenggotan. Kalau saya jenggotan. Jadi memang beliau cukup luar biasa, pengalamannya beliau cukup luar biasa. Beliau memang pernah di Saudi Arabia menimba ilmu di sana beberapa tahun. Mungkin nanti akan kita korek lebih lanjut tentang bagaimana beliau memimpin pondok pesantren ini. Sebelum itu kita nanti akan jalan-jalan dulu ke makam. Setelah itu kita ngobrol lagi dengan Gus Warid. Yuk kita jalan-jalan. Nah teman-teman, kita ini di makam Kiai Haji Najmuddin Zainal Abidin. Hari ini kita di lokasi ini, kita lihat langsung bagaimana kondisi di sana dan kita menghormati, kita berziarah, kita menghormati perjuangan leluhur kita, para kiai, para ulama, juga kita mendapatkan barokah dari beliaunya. Ini makam Kiai Haji
Kembali lagi setelah jalan-jalan tadi, lihat suasana pesantren yang sangat ramah di Pondok Pesantren Nurul Quran. Nah, nantinya Gus Farid ini nanti akan bikin channel juga, namanya channel NK Multimedia. NK Multimedia. Jangan lupa subscribe dan like dan komentarnya nanti di channelnya NK Multimedia. Oke, kita lanjutkan. Tadi kan sudah bercerita tentang perjalanan biografinya Kiai Haji Najamuddin Zainal Abidin. Hari ini kan beliau sudah wafat. Kira-kira tanggal dan tahunnya panjenengan ingat ya? Dari tahun 2013. 2013. Tanggal ininya agak lupa. Setelah bulan Syawal tanggal 14 Syawal ya. Tahunnya tahun 2013. Nah, ini yang menarik bahwa Kiai Najamuddin ini sepak terjangnya maupun susah dukanya untuk membangun ini luar biasa. Ini dulu lokasi pondok pesantren ini dulu bukan yang seramai hari ini. Dulu mungkin masih seperti hutan ya gitu. Ya. Malah terkenal dulu di sini ini pekarangan tempat transitnya begal. Di luar biasa perjuangannya beliau sehingga sampai hari ini beliau menjadi patron barometer bagi tokoh-tokoh masyarakat di desa Rotamtu di Kecamatan Halipuji ini. Selanjutnya mungkin jenengan tentang panjenengan Gus. Jadi panjenengan kan pernah menimba ilmu di luar Indonesia. Saya itu dulu awalnya pendidikan saya di pesantren itu di Sidogiri selama 4 tahun. Sidogiri 4 tahun ya. Jadi sekitar tahun 89 sampai 2000. Kemudian 2 tahun di Kediri. Setelah itu ke Saudi di majelisnya Syekh Dr. Muhammad Ismail yang dari sana. Syekh Muhammad ya, Syekh terkenalnya Syekh Muhammad. Syekh Muhammad. Berapa tahun di Saudi? 4 tahun. 4 tahun di Saudi. Selama di Saudi itu memang mungkin memang dengan almarhum Abah itu saya itu tidak hanya diberi pendidikan tentang agama tapi juga tentang kehidupan. Jadi sama di sana itu saya memang tidak putus, tidak pernah diberi uang bulanan. Jadi di sana saya sudah cari sendiri. Tapi pada saat itu memang agak sedikit ada ini ya, aku mondok di mondok tapi tidak diberi bulanan. Tapi pada akhirnya saya merasakan ini yang ternyata tidak hanya diberi pendidikan agama, tapi saya diajari tentang bagaimana saya hidup sebagai seorang pribadi, sebagai seorang kepala rumah tangga. Nah, setelah saya menikah, saya mengikuti mendampingi beliau. Tahun 2000 saya menikah, beliau sudah pindah ke sini. Tahun 2099 beliau sudah pindah ke sini. Saya banyak hal yang saya dapatkan dari beliau itu pelajaran-pelajaran hidup, bahkan bagaimana caranya mendidik saya. Banyak terjadi perdebatan saya dengan beliau di awal-awal sampai akhirnya beliau meninggal pun banyak perdebatan karena memang saya orangnya enggak enakan kalau ada sesuatu enggak saya mungkin perdebatan persoalan istinbat hukum mungkin ya dengan budaya dan tradisi di sini gitu. Jadi saya sebagai orang yang ya biasalah, orang yang baru keluar dari pendidikan itu kan seperti itu. Dan kata beliau itu satu yang pernah saya dengar dari beliau, orang nyantri itu ibarat orang yang ingin membangun sebuah rumah, tapi mereka itu hanya bisa mengumpulkan material saja. Setelah pulang dari pondok dia harus cari upah.
atau belajar kepada orang bagaimana caranya dia membangun rumah. Artinya setelah keluar dari pondok pesantren mereka itu butuh guru untuk membimbing. Karena di pondok pesantren itu hanya pulaan material, ilmu lah. Tapi cara mempraktekannya memang butuh pembimbing. Makanya kadang-kadang ketika ada seorang yang sudah keluar dari pondok pesantren, kemudian dia tidak cari guru, karena ya tidak jalan. Karena dia tidak tahu bagaimana caranya fondasi itu ukurannya yang bagus berapa, bangunan itu akan dibangun rancangnya bagaimana, cara notok fotonya ya apa, itu yang diistilahkan oleh ilmunya bisa saja cukup, materialnya bisa saja cukup, tapi untuk membangun sebuah rumah belum tentu kamu butuh pembimbing. Makanya yang pertama adalah guru pembimbing saya adalah, dan saya melihat kadang-kadang ketika beliau itu lebih sering menyuruh santri untuk ikut bangun, ikut bersih-bersih, ikut menanam. Dan terus terang memang di masa-masa beliau ngaji itu agak sedikit durasinya dibandingkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang belajar tentang kehidupan. Kehidupan. Saya agak sempat kepada beliau, mereka kan datang ke sini untuk ngaji. Kenapa durasi mengajinya lebih sedikit ketimbang disuruh buat ini, disuruh buat. Jawaban beliau itu begini, setelah keluar dari sini, sebaik apapun ilmu, kalau di bidang ekonomi dia tidak mampu, akan rusak semua. Beliau mensipir apa yang menjadi daunnya sebenarnya adalah faktor itu. Sebaik apapun iman dan ilmu, kalau kondisi ekonominya tidak baik, kalau tidak ditakutkan nanti akan hilang. Hanya beliau mau memberi pendidikan kepada anak-anak santri itu bagaimana hidup, bagaimana akhirnya setelah keluar dari sini dia itu bisa mandiri secara tidak direpotkan oleh kondisi keinginan itu. Ketika ini sudah baik, maka ilmunya akan pasti. Dan saya yakin kalau ini sudah, kayaknya saya lihat memang santri-santri di sini yang banyak sekarang jadi kepala tukang, macam-macam, borong ibu ya. Ada yang tukang cukur juga ada. Saya ingat ada orang yang sering, ada satu yang sering diminta cukur beliau. Sampai sekarang ya jadi tukang cukur dandan. Luar biasa. Jadi apa ya? Saya melihat, nah makanya apa yang saya terapkan kepada santri-santri setelah beliau tidak ada, saya hanya meneruskan apa yang sudah jadi rule-nya pesantren. Beliau sudah memberi fondasi bagaimana caranya membimbing santri, walaupun sebetulnya nanti akan ada inovasi-inovasi sesuai dengan zaman. Yang penting beliau sudah membangun fondasi. Kalau saya cuma variasinya saja. Ibarat bangunan saya hanya interiornya. Wah, besar ini merendah. Padahal beliau itu 4 tahun di Saudi Arabia. Dia murid langsung dari Syekh Muhammad ini. Ya, jadi cukup menarik Gus. Apa yang panjenengan paparkan tadi luar biasa. Jadi ada satu hal yang beliau memang menjadi rel dalam membangun karakter pondok pesantren ini dan mungkin bisa berimbas kepada masyarakat. Nah, itulah salah satu alasan kami memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa tokoh Islam kita sangat banyak sekali apabila kita korek tentang biografinya beliau, perjalanannya beliau. Tidak semudah yang hari ini kita bayangkan bahwa kiai itu hanya sebatas tokoh yang hanya duduk di rumah ngajar dan sebagainya, tapi beliau luar biasa memberikan banyak pelajaran. Nah, mungkin itu Gus bincang-bincang kali ini. Terima kasih banyak atas jamuannya, luar biasa. Mungkin kami merepotkan semua yang ada di sini. Ya, nanti saya
tidak akan berkunjung nggak satu. Gantian kita gantian ini. Jangan lupa Enki Multimedia, subscribe ya. Nah, teman-teman sekalian, itu adalah perjalanan kami di sini dalam memberikan edukasi tentang tokoh Islam lokal yang ada di beberapa daerah. Salah satunya adalah tokoh Kiai Haji Najamuddin Zainul Abidin. Ada beberapa poin yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah santri itu akan belajar, terus akan belajar, tetapi ilmu tidak akan bermanfaat apabila dia tidak mempunyai guru pembimbing. Yang kedua, kemandirian santri adalah salah satu tujuan di mana santri itu akan terus selalu berkembang dan selalu berkarya. Ketika di masyarakat, beliau santri-santri itu akan tetap kuat dengan kemandirian. Mungkin itu dari saya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.